Pak bawa orang rumah. Enggak lah, orang nggak boleh, nggak usah lah. Pak bawa. Enggak. Enak lagi sendiri awak. Pak Venansius Yagian, silakan klik tombol join Pak di room 3 Bapak. Oke Bu. Selamat siang Pak Venansius. Halo Pak, selamat siang Pak. Oke. Kita 1 menit ya Pak Venansius, persiapan Pak Venansius. Oke Pak, Pak aman. Venansius sudah sebagai host. Recording in progress. Oke, sudah direkam. Oke, baik Pak Venansius, selamat siang. Siang Pak. Oke, hari ini Pak Venansius akan melakukan uji komprehensif Iya Pak ya. untuk PPG angkatan kedua, kategori kedua di tahun 2022 ya Pak Venansius. Iya Pak ya. Oke, Pak Venansius bisa nggak ceritakan sedikit apa yang sudah Bapak lakukan persiapan untuk peer teaching di 2 pertemuan yang lalu, rencana aksi berapa itu terakhir? Baik Pak, jadi untuk mempersiapkan kepada peer teaching kemarin, saya sudah yang pertama mulai dari identifikasi masalah ya Pak ya, kemudian mencari analisis akar penyebab masalah sampai solusi, dan kemudian membuat perangkat Pak. Jadi untuk perangkat ajar untuk nanti aksi, saya sudah menyiapkan mulai dari RPP, kemudian LKPD, ada juga bahan ajar, kemudian media ajar, dan penilaiannya Pak. Saya potong sedikit Pak. Ya Pak ya. Karena bercerita tentang RPP tadi. Siapa? Saya lihat di RPP itu, saya lihat model yang Bapak lakukan itu PBL ya. Siapa ya Pak? Apa desain atau gimana Bapak Pak Venansius mendesain pembelajaran terkait dengan model yang Bapak lakukan, yaitu model PBL itu? Nah, untuk pembelajarannya Pak, yang pastinya saya menggunakan permasalahan Pak ya, jadi berbasis permasalahan untuk mengajarkannya kepada peserta didik. Ini Pak Venansius, Ya Pak ya. artinya jawaban sebenarnya harusnya saya melakukan proses pembelajaran berbasis HOTS kan? Ya Pak ya. Bukan soalnya yang berbasis HOTS, tapi proses pembelajaran yang berbasis HOTS. Kenapa? Karena mengacu kepada tahapan-tahapan tersebut tadi. Ya Pak ya. Nah, di RPP-nya Pak ini ada di kompetensi dasarnya kan menganalisis itu salah. Ya Pak ya. Titik pencapaian kompetensi, ada apa namanya, mengamati, menganalisis, menemukan dan menyimpulkan kan, kalau saya tidak salah kan? Ya Pak ya. Iya, menyimpulkannya. Jadi Pak, untuk indikator IPK-nya saya membuat untuk menemukan bentuk fungsi, kemudian untuk tujuannya melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat menemukan bentuk fungsi eksponen dengan tepat, begitu Pak. Berarti tidak, kalau berbasis masalah kan maka kan harus mengacu ke situ, menganalisis, menentukan, menemukan dan menyimpulkan kan gitu. Iya Pak ya. Tapi model PBL gitu, mana desain pembelajaran? Nah jadi Pak, untuk menemukan ini kan Pak udah masuk C4 kan Pak di KKO-nya. Jadi dengan di pembelajarannya saya Pak memberikan permasalahan Pak. Jadi ketika pertama tampil di proses pembelajarannya kan bisa juga kita terapkan berbasis HOTS. Iya Pak ya. Iya. Begitu Pak, memberikan permasalahan yang berbasis host ya Pak. Jadi permasalahan tentang yang kontekstual Pak terkait fungsi eksponen. Oke, gimana? Bisa nggak Pak Venansius berikan satu contoh terkait dari materi yang Ibu
Pak Venansius lakukan terhadap apa tadi itu IPK tadi itu menurut taksonomi belum tadi? Nah, jadi kan saya membuatnya seperti ini Pak. Dimulai dengan memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merebaknya virus COVID ya Pak ya. Jadi itu kan bisa diambil ke dalam bentuk fungsi eksponen pertumbuhan virus tersebut Pak. Jadi dengan menggunakan dengan menggunakan permasalahan tersebut, saya mengajak siswa untuk menemukan bentuk umum fungsi eksponen Pak. Jadi dimulai dengan pembelahan virus, mulai dari 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 dan seterusnya Pak. Dengan demikian nanti ditemukan fungsi eksponen berupa 2 pangkat N atau 2 pangkat X. Demikian Pak. Baik. Jadi TPEK itu kan teknologikal, pedagogikal. Ya Pak ya. Activity, konten dan knowledge ya kan, itu kan artinya itu kan. Ya Pak ya. Oke. Itu kan juga bagian dari pendekatan atau model kan gitu. Siapa? Nah, gimana Bapak terapkan itu di dalam proses pembelajaran Recording stopped. yang berbasis TPEK? Baik Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, terdengar recording stop tadi Pak. Ini nggak direkam lagi? Iya, saya dengar tadi recording stop tadi kan ya Pak. Coba nggak direkam? Adminnya udah nggak di dalam Pak, tinggal kita berdua Pak. Sepertinya tadi udah recording stop tadi tertulis Pak. Pak, recording lagi lah. Oh, saya yang recording Pak. Oke Pak. Oh, saya tidak bisa Pak. Harus host katanya Pak. Dengar Bapak. Siapa yang merekam ini jadinya? Sepertinya Bu apanya keluar Pak. Bu adminnya tadi. Jadi tadi saya dengar recording stop Pak. Recording in progress. Ini baru masuk lagi recordingnya Pak. Oke, Pak Venansius. Iya Pak ya, siapa? Nah, jadi untuk TPEK itu Pak, saya menggunakannya dimulai di awal itu penggunaan pemanfaatan penayangan video Pak. Jadi ketika menggunakan teknologi, jadi siswa melihat pembelahan virus itu Pak ya. Kemudian dengan menggunakan media PowerPoint. Nah, kemudian ketika menggambarkan grafik fungsi, saya mengajak anak untuk menggunakan GeoGebra Pak. Demikian Pak untuk penggunaan TPEK-nya Pak. Itu. Memang masalahnya apa nih, Pak? Masalahnya di sekolah. Masalah siswanya kemarin Pak di sekolah saya itu rendahnya hasil belajar Pak. Dengan akar permasalahan disebabkan karena pembelajaran yang belum menerapkan pembelajaran yang belum sesuai dengan kontekstual gitu Pak. Pembelajaran masih monoton dengan ceramah, demikian Pak. Solusinya gimana Bapak? Solusinya dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis dengan menggunakan pembelajaran PBL dengan menerapkan contoh-contoh kontekstual, begitu Pak. Oke Pak Venansius, saya rasa dari saya itu aja. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih Pak. Izin Pak untuk Pak Zainal bagaimana ya Pak? Bukan ke room 3 Pak Jenal Lola. Gimana ya Pak? Oke Pak.
Ya, siap Bu. Baik Pak Penensius, Siap, selamat Pak. siang. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik. Mantap Pak. Bapak dari mana? Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tarabintang Pak, Kabupaten Humbang Hasundutan Pak. Ke jenjang pendidikan. SMA Pak. Saya ini melihat berkaitan dengan dari awal kita masuk PPG. Siap. Masalah saya kan nggak tahu urutan-urutannya. Ya, Pak. Sekarang masalah pertama identifikasi masalah. Siap Pak. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, apa saja masalah-masalah yang Bapak identifikasikan pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di tempat Bapak? Baik Pak, jadi yang saya identifikasi masalah di sekolah saya ketika saya mengadakan pembelajaran itu yang pertama Pak, itu rendahnya hasil belajar siswa ya Pak ya, hasil belajar matematika siswa, kemudian rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa, kemudian rendahnya kemampuan literasi siswa Pak. Nah kemudian ada juga Pak, untuk guru sendiri pun ada Pak, kurangnya pemanfaatan pembelajaran yang menggunakan teknologi Pak untuk dari sisi gurunya sendiri Pak. Demikian Pak. Apa faktor penyebabnya itu? Kalau Nah. guru kurang menggunakan teknologi pembelajaran. Nah untuk faktor penyebabnya untuk yang masalah guru kurang memanfaatkan teknologi pembelajaran itu Pak, dikarenakan yang pertama itu adalah gurunya kurang mempunyai minat atau keinginan untuk mengupgrade dirinya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sarana prasarana di sana kurang mendukung Pak untuk teknologi. Dan yang berikutnya memang sekolah kurang mendukung untuk mengadakan seminar ataupun workshop yang mengembangkan kemampuan si guru tersebut Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya Pak Pensius, Siapa? itu kan semua tergantung kepada si gurunya atau dosen, tapi sarana prasarana juga harus mendukung. Iya Pak, siapa? Artinya kalau sarana prasarana itu sangat mendukung sekolah itu, mungkin secara otomatis tanpa kita sadar kita juga terlibat di situ. Siapa? Di sekolah Pak Pensius ada berapa wifi? Ada wifi nggak? Jaringan wifi? WiFi belum ada Pak ya? Nah, kalau bagaimana mereka membuat pembaruan pembelajaran gitu? Iya Pak ya. Nah, bagaimana dia mencari materi bahan? Betul Pak. Bagaimana dia menggunakan, nanti ada yang fokus menengok YouTube, membuat juga perbandingan pembelajaran gitu. Iya Pak. Sekarang itu motivasinya tadi mungkin salah satu masalahnya yang Bapak identifikasikan itu tapi sebenarnya intinya itu sarana prasarana gitu. Iya Pak. Sarana dan prasarana. Nah, sekarang solusinya apa? Solusi yang Bapak tanggap? Nah, untuk yang dari segi guru memang tidak saya angkat Pak ya. Untuk yang dari sarana prasarana tidak saya angkat. Namun ketika mencari solusi, saya buat solusinya itu adalah dengan yang pertama, si guru tersebut harus mau membuka diri untuk mengupgrade dirinya. Yang kemudian pihak sekolah dan pemerintah harus mau bekerja sama untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Demikian Pak. Baik, terus saya rasa kalau sarana dan prasarana itu bisa saja kebijakan yang dimiliki sekolah. Iya Pak. Nah, kalau prasarana, nah misal apakah sekolah Bapak itu di tengah kota atau di pinggiran atau di atas bukit? Di atas bukit Pak, di desa lah Pak, di desa. Terpencil termasuk sih Pak. Cuman tidak termasuk terpencil lagi Pak, karena sudah masuk listrik jadi tidak termasuk daerah terpencil. Tapi kalau menurut saya itu masih terpencil sih Pak. Bisa ya? Putus-putus loh Pak. Saya Mohon maaf. Jaringan masuk, jaringan. Oh, iya Pak. Jaringan. Untuk jaringan masuk Pak. Namun jika dia padam listrik itu langsung hilang Pak. Dan ada lagi kebiasaan di sana, itulah kita terkadang menyedihkan Pak. Kadang ada warga. Pensius, Ya Pak.
kalau mati lampu di kota pun jaringan putus, Pak. Oh iya Pak ya. Bukan di desa aja. Iya Pak ya. Kalau mati lampu di kota pun putus Iya jaringan. Pak ya. Nanti jaringan sudah ada. Sudah Pak. Apalah salahnya kebijakan kepala sekolah memasang wifi. Nah, ini Iya, Pak. Bapak yang sebulan cuma 150-300. Iya Pak. Itu saran masukan Pak. Siap Pak. Kenapa Nanti jaringan sudah ada? iya, nanti disarankan Pak. Buat ini masukan dari apa ini? Iya. Bingung. Nah, artinya manfaat penggunaan itu di sekolah itu bisa mendapatkan yang baru. Iya Pak. Nah, kalaupun ada Bapak Menteri PPG, Bapak di sekolah aja. Iya Pak. Karena jaringan ada. Iya lah Pak. Kita dapat masukan, solusi seperti itu. Siapa? Bapak untuk sekolah. Kepala sekolah Pak. Baik. Oke Ya. Pak. Siapa? Ini dalam pelajaran PPG untuk ini Siapa? kita ada membuat difokuskan kepada metode pembelajaran PBL, Siapa? ya, program basic learning. Best learning. Apa beda PBL dengan PJBL? Baik Pak, jadi untuk PBL dan PJBL itu perbedaannya yang pertama untuk PBL itu menyelesaikan menemukan suatu konsep dengan berbasiskan sebuah masalah. Sedangkan untuk PJBL diharap nanti sehabis kegiatan atau proses pembelajaran nanti akan dihasilkan suatu produk atau karya, begitu Pak. Atau bisa saja berupa media pembelajaran yang dihasilkan sehabis PJBL tersebut, Pak. Karena di sini dalam PPG ini kita bukan mengerjakan produk, walaupun produk Bapak Ibu ada dalam PP. Siapa ya? Tapi kan PJBL juga, membuat produk. Oh iya, Pak. RPP, bahan ajar, penilaian, KPD, itu semua produk. Siapa? Hasilkan ke PBL, supaya terjadilah pembelajaran masalah secara berinteraksi antara siswa sama gurunya. Siapa? Jadi terjadilah pelaksanaan yang baik. Berikutnya nanti kalau dalam pelaksanaannya ini pembelajaran atau soal-soal yang problem thinking skill. Siapa? Siapa? Ya kan? Siapa ya? Nah, walaupun selama ini Pak Penensius buat soal, itu kita nggak tahu tuh apakah hoax atau tidak. Kadang-kadang hoax, kadang-kadang tidak. Kenapa? Kita berpikir kemarin itu soal itu masuk dalam dulu taksonomi belum aja kan? Iya Pak. Nah, kalau kemarin tidak hoax itu siapa yang mengembangkan? Iya Pak. Hoax. Oke Pak. Dari mana hoax itu? Nah jadi Pak, hoax itu dapat kita lihat dari ketika pengerjaannya nanti, misalnya soal tersebut Pak, dibutuhkan konsep-konsep, tidak hanya satu konsep yang mendasar, jadi berkait dengan konsep lain, kemudian membutuhkan pemikiran kritis. Bukan itu Oh, maksud iya, Pak, saya. ya. Bukan itu maksud saya. Hoax. Iya Pak. Siapa yang mengembangkan? Mulai C berapa dia? Oh baik Pak, jadi untuk hoax itu dimulai dari C4 Pak ya, sampai C6. Siapa? Cepat dari mana? Menurut siapa itu? Menurut taksonomi Bloom ya Pak? Salah, taksonomi belum itu C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu taksonomi belum. Oh. Ya sebenarnya Pak Penensius Siapa ya? ini hoax itu sampai kapanpun harus ingat. Nah, yang mengembangkan itu ya model revisi hoax dari tahun sebelum dikembangkan oleh Anderson. Oh Anderson. Oh, terima kasih Pak. Ini Anderson lah yang membuat bahwasanya ada pemilahan masing-masing. Jangan buat memilah jamurnya. C4, C5, C6 masing-masing mempunyai KKO-nya. siapa? Ada KKO C4 apa saja, KKO C5 apa saja, KKO C6 apa saja. Itu mencirikan soal Hoax. hoax. Oh iya Pak. Nah, Oh iya Pak. kadang-kadang ada juga KKO yang berlaku di matematik tapi tidak berlaku di tempat lain, di jurusan lain. Oh, ya, Pak. Sebaliknya yang tak laku di tempat lain di matematik laku. Oh. Nah
Sekarang tentang ciri-ciri suatu soal itu dikatakan soal odds. Ciri-ciri suatu soal dikatakan odds. Ciri-cirinya. Baik Jadi Pak. orang lihat apa ini odds. Jadi sebelum kita tahu, sebelum kita pahami, nah kita tahu ini soalnya odds. Ya Pak. Ada cirinya gitu. Ya, silakan. Baik Pak, jadi ciri-ciri HOTS itu Pak, yang pertama dia menerapkan konsep yang kontekstual Pak, kemudian membutuhkan penalaran yang kritis untuk menyelesaikannya, kemudian membutuhkan pemahaman dari beberapa materi. Ya, betul itu. Siapa? Ya, harus begitu. Jadi Siapa? soal-soal dalam kontekstual pada umumnya sudah termasuk odds. Kenapa? Sudah menggabungkan beberapa dalam pikiran di situ. Siapa? Nah, ini pokok bahasannya apa di RPP penyanyi buat? Pokok bahasanya fungsi eksponensial Pak. Eksponensial. Bukannya eksponensial itu Siapa? dan pertumbuhan virus. Iya Pak, betul Pak. Pembelahan diri. Iya, Pak. Eksponensial. Jadi kalau soalnya cuman eksponensial itu hanya mencari nilai keberapa dia, lihat fx-nya, itu belum tentu dia horse. Iya Pak. Tapi dia memang mencari seperti itu juga, tapi dibuat soal ceritanya tentang pembelahan virus, menentukan hari. Iya Pak. Pembelahan. Nah itu sudah termasuk eksponensial, termasuk logaritma juga ya. Iya Pak. Nah, logaritma itu termasuk itu. Soalnya. Ya Pak. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Ya itu. Siapa? Itu dia. Nah berikutnya ini ada Bapak dikembangkan lagi tentang Bapak mulai belajar. Sekarang kita mau ngajar, ya pendahuluan. Pertama mengajar. Apa saja langkah yang Bapak sampaikan sebelum materi sampaikan? Apa awalnya? Baik. Pengajaran. Baik, Bapak Pak. mengajar. Apa yang Bapak awali dulu? Baik Pak, untuk pendahuluan Pak, saya biasanya menyalam atau untuk mengajak berdoa. Bila dia nanti les terlalu siang, saya mengajak ice breaking atau memberikan semangat atau boleh bernyanyi. Kemudian setelah itu saya mengkondisikan kelas, yaitu melihat siapa yang tidak hadir dan seterusnya. Kemudian saya memberikan persepsi tentang pelajaran yang dahulu Pak, membuka kembali pelajaran yang kemarin yang berkaitan ke pelajaran hari ini. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan manfaatnya untuk si anak. Kemudian saya mengajak untuk pretest Pak ya, jadi memberikan pretest, dan kemudian saya juga memberikan motivasi untuk si anak Pak. Demikian Pak. Dan pengetahuan awalnya Pak ya, pengetahuan awalnya. Iya, Pak. Itu bagus. Siapa? Jadi awal yang penting ada persepsinya dulu. Iya Pak. Itu penting. Nah, karena persepsi itulah untuk memulai siswa itu dia tahu oh kita belajar ini ke sini nanti gunanya. Iya Pak. Ini rupa gunanya. Nah, tadi mereka berminat belajar matematik. Ya Pak. Jangan Bapak mengajak untuk masuk buka halaman sekian. Kita sekarang persamaan kuadrat. Iya Pak. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan apa? Rumus ABC, memfaktorkan dengan kuadrat sempurna. Contoh, itu zaman dulu punya. Iya Pak. Persepsinya juga persepsi itu. Ya itu. Nah, Siapa? sekarang dalam bentuk gabungan dengan di mana Bapak taruhkan, Bapak letakkan IPEX-nya, TPACK-nya. Baik Pak, jadi saya untuk meletakkan teknologi pedagogi knowledge dan kontennya itu saya menerapkannya Pak. Yang pertama, ketika di awal saya menayangkan tentang permasalahan melalui tayangan video Pak. Jadi saya berikan tayangan video misalnya pembelahan virus itu Pak, atau perkembangan dari virus yang menerapkan konsep fungsi eksponensial Pak. Nah setelah itu saya juga dari gambar-gambar itu. Ya Pak ya. Stop. Siapa? Dari gambar-gambar itu, gambar-gambar ditayangkan dengan bisa jadi dengan YouTube, Ya, Pak. dengan konten lain, itu menandakan baru kita masukkan ini bisa dicari pertumbuhannya dengan menggunakan fungsi eksponensial. Siapa? Baik, nah saya bertanya apa yang Bapak kendala-kendala apa
yang Bapak dapatkan selama proses PPG ini? Baik Pak, Dalam hal proses pembelajaran ya, bukan dalam kalau secara personal saya nggak tahu. Saya melihat apa yang Bapak dapatkan atau kendala yang dapatkan atau kendala apa yang Bapak rasakan dalam mengikuti perkuliahan PPG ini. baik Pak. Untuk yang saya dapatkan sangat banyak ya Pak ya. Jujur Pak, selama hidup sebagai guru saya belum pernah bikin RPP sebenarnya Pak. Jujur Pak. Jadi selama ini saya hanya copy paste Pak ya. Tapi sekarang saya benar-benar mengerti, oh ternyata jika kita membuat RPP sendiri, ketika mengajarkannya lebih enak Pak. Udah langsung ngerti gitu Pak. Itu yang pertama, yang paling saya mendasar. Kemudian menemukan masalah tentang si anak, itu juga saya dapatkan. Kendala saya Pak yang saya rasakan selama ini adalah ternyata selama ini saya udah terlena Pak. Jadi banyak hal-hal baru ternyata yang saya selama ini tertutup Pak. Jadi setelah PPG saya semakin banyak terbuka pikiran saya, oh ternyata ada hal mudah dengan menggunakan ini atau menggunakan pemikiran ini kita bisa membuat pembelajaran itu lebih baik lagi begitu Pak. Baik. Hambatannya ada apa? Hambatannya ada? Hambatan Pak untuk saat ini memang belum ada Pak, ketepatan dosen-dosen dan teman-teman baik-baik semua Pak. Jadi ketika ada kita kurang paham langsung dapat di LMS juga langsung ketemu solusinya Pak. Begitu ya, dan dari dosen di WA pun nanti ketemu Pak. Gitu Pak. Baik, berarti artinya kita juga mesti ada kerjasama. Siapa? Sama. Begitu juga nanti Bapak kerjasama juga. Siapa? Nah, dalam artian begitu Bapak mengajar, lakukanlah kerjasama tadi sama mahasiswa. Siapa? Nah, makanya ditetapkanlah dia PBL. Siapa? Diskusi kelompok. Dan selama ini kalau dibuat diskusi kelompok A, satu orang bicara, satu orang menjawab, yang lainnya buka. Iya. Di PBL ini nggak berlaku seperti itu, Pak Venansius. Siapa? Pak Venansius sebagai fasilitator nantinya itu membuat kehidupan suasana. Artinya pengelolaan kelasnya bisa diatasi, suasana proses pembelajaran hidup, diskusinya juga hidup. Siapa? Artinya kalau kelompok satu menyajikan itu dibagi, ada yang menyajikan, ada yang moderatornya, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang lainnya. Siapa? Artinya semuanya juga mendapatkan giliran untuk memberikan ide atau pendapat. Kalau dia nggak tahu, dipaksakan apa yang tahu dia. Siapa? Nah, jadi akhirnya memang awal PBL awal pertemuan pertama, kedua, ketiga itu agak kaku. Malu-malu muridnya nggak berani apa. Nah tapi dalam rekaman kebiasaan itu enak. Akhirnya tanpa kita sadari mereka sendiri sudah mendapatkan jawaban. Mereka dapat jawab sendiri dan berbagi. Siapa? Ya, itu masukan dari saya. Siapa? Terima kasih Pak. Diterapkan itu aspeknya. Siapa? Terima kasih Pak Venansius. Iya, terima kasih Ya. banyak Pak. Ilmunya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ibu Adminola. Iya Pak. Apa namanya? Adminola. Siapa Ibu Adminola? Nah, Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Untuk Pak. Venansius Sehat-sehat sudah Pak. bisa live Zoom Pak Zainal, terima kasih Pak. Salam. Terima kasih, Bu. Bu Lola. Saya keluar Bu Lola ya. Iya Pak, udah bisa Pak. Recording stopped. Live saya Bu ya. Iya Pak. Oke, makasih Bu. Iya Pak. Siap.